Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabar semua sahabat Hendra Khalid? Sallallahu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi ini saya sudah menyapa sahabat sekalian setelah pagi tadi menyapa sahabat-sahabat di RRI Pro 4 Jakarta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita kepada Rasulullah. Insya Allah kita termasuk umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Abang kakak sekalian dimanapun abang kakak berada, pertanyaan saya adalah sederhana. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin mendapatkan cinta dan ampunannya Allah. Ustadz, dalilnya apa Ustadz? Dalilnya lah Quran surat Ali Imran 31. Abang kakak boleh buka Quran surah Ali Imran 31. Apa kata Allah situ? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah dan ampunannya Allah, syarat mutlaknya adalah muttaba'ah, mengikuti Rasulullah. Masya Allah. Nah yang kedua, kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Alasan kedua adalah Rasulullah suri tauladan terbaik. Ya Masya Allah luar biasa. Kita ketemu dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi itu uswah, teladan terbaik. Kalau kita meneladani artis, orang, manusia, pejabat dan berbagai macamnya, ketika dia melakukan kesalahan, maka kita kecewa. Tapi kalau Rasulullah nggak pernah kecewa. Sampai-sampai Allah mujinya dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Muhammad itu merupakan teladan terbaik. Ayah yang hebat, suami yang hebat, ya kan? Masya Allah luar biasa bangga sekalian ya. Bayangin Rasulullah itu Khadijah meninggalnya di pangkuan Rasulullah. Rasulullah meninggal di pangkuannya Aisyah. Masya Allah. Luar biasa, sosok suami yang hebat, panglima perang yang hebat, pedagang yang hebat, luar biasa. Pokoknya komplit pada diri Rasulullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa meladani, menjadi teladan terbaik di keluarga kita, ya, menjadi teladan terbaik di rumah tangga kita, menjadi teladan terbaik di kantor kita dengan cara meladani pribadi Rasulullah. Abang Pok, Abang Pok pula. Maaf, karena saya tidak bisa ceramah radio, jadi Abang Pok. Sahabat Hendra Khalid dimanapun sahabat berada. Nah, pertanyaan sederhana lah, ya. Yang ketiga adalah kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bayangkan ketika Rasulullah ingin meninggal, dia cuma satu yang dikenangnya, ummati, 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 umatku. Dia nggak bilang anakku, anakku. Bayangin. Tapi pertanyaan sederhana, seberapa cinta kita kepada Rasulullah? Oleh karena itu Rasulullah sudah tiada, Rasulullah sudah meninggal, para sahabat sudah meninggal. Kalau bukan kita, siapa lagi meneruskan dakwah Rasulullah? Sampai-sampai di perang Uhud, gigi Rasulullah terrontok. Hanya sekedar Hendra Khalid dan kita semua mengenal Allah, kalimat Allah, Allahu Akbar. Setiap kali mengenang Rasulullah, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang insya Allah suatu saat kita ketemu dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Abang kakak sekalian dimanapun abang kakak berada, pertanyaan sederhana, apa yang bisa kita teladani dari pribadi Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah itu sebagai seorang pedagang yang hebat, sukses. Kalau ditanya mana lama Rasulullah menjadi pedagang dibandingkan Rasulullah menjadi Rasul, Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal, Rasulullah meninggal usia 63 tahun. Nah, 40 sampai 63 itu jadi Rasul, cuma 23 tahun. Tapi umur 12 tahun Rasulullah sudah ikut dagang pamannya sampai ke Syria. Berarti kalau 40 kurang 12 sekitar 28 tahun, lebih lama. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Ayahnya Rasulullah itu meninggal dalam perjalanan dagang. Lalu kemudian pamannya pedagang, kakeknya pedagang. Rasulullah sendiri juga pedagang. Masya Allah luar biasa. Itu bisa kita lihat ya, Rasulullah itu mudharabah bagi hasil dengan Khadijah ya, saking kerennya Rasulullah itu sampai-sampai Khadijah fall in love, jatuh hati dengan Rasulullah ya. Tapi karena sulit mengungkapkan rasa cintanya, maka melalui perantara Maisarah, Masya Allah. Nah itu luar biasa.
Mas kawinnya Rasulullah itu unta yang kalau kemudian dikalkulasikan, dia disetarakan dengan rupiah hari ini miliaran rupiah, abang kakak sekalian. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi Rasulullah itu kaya. Meskipun kadang-kadang di kajian saya ditanya, Ustaz, bukankah Rasulullah itu miskin? Tidak, Rasulullah itu sayang bersama orang miskin, ya, karena itu strategi dakwah. Tapi di hadis lain dikatakan al-mu'min qawiyyun, mukmin yang kuat khairun, lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya kita semangat terus ya, ajari anak-anak kita berdagang ya. Usaha dagang nggak? Dagang juga bro, sis. Semangat 3D, dosen, dagang, dan dakwah. Ya kan, niat dagang itu bisa bersedekah lebih banyak, berzakat lebih banyak, berwakaf lebih banyak, gitu kan. Jadi itu yang kemudian luar biasa. Lalu orang tanya, Ustaz sudah dokter ngapain lagi dagang tat gitu. Saya bilang nggak sempurna, makan kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya dagangannya. Capcus, Bismillah, mulai dagang ya. Ustaz aku nggak punya bakat dagang Ustaz. Nah, mudharabah, kerjasama dengan orang yang punya ahli. Oke. Nah, Islam masuk ke Indonesia juga melalui dagang ya sahabat sekalian. Jadi minimal satu rumah tangga muslim, satu orang pedagang, lebih banyak pasti lebih baik. Kenapa Ustaz? Semakin banyak zakatnya, sedekahnya, dan berbagai macamnya. Nah, yang kedua, Rasulullah itu sebagai seorang penyayang, luar biasa. Suatu ketika ada seorang pemuda ingin berzina. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah Rasulullah nggak marah. Kalau kita mungkin orang mau zina, lu ngapain sih mau zina bro? Kira-kira gitu kan. Nah, Rasulullah mengatakan, hei pemuda, bagaimana kalau zina itu menimpa ibumu, menimpa bibimu, menimpa adik perempuanmu? Masya Allah luar biasa. Disentuhnya, ya, tidak dimarah sama dia, ya kan? Masya Allah. Lalu kemudian pemuda itu mengatakan, maafkan saya Rasulullah, saya hilaf Rasulullah. Masya Allah luar biasa. Maka itu pula yang menyebabkan kemudian dakwah Rasulullah itu begitu cepat ya, dalam 23 tahun. Nah, pertanyaan sederhana, kalau kita mengatakan umat Nabi ya adalah kita umat Rasulullah, maka sebaiknya, seyogyanya nilai kasih sayang ini kita terapkan dalam kehidupan di rumah tangga kita, di keluarga kita, di kantor kita, dan berbagai macamnya. Ya, irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi ya orang-orang di muka bumi ini, maka orang-orang di langit akan menyayangi. Masya Allah luar biasa. Semangat terus ya, apalagi di tengah hari ini bully dan berbagai macamnya ya, kekerasan, dan mudah-mudahan pribadi Rasulullah ini menjadi bagian yang bisa kita terapkan untuk negeri kita Indonesia ini. Yang ketiga, Rasulullah itu sebagai seorang penegak keadilan, abang kakak sekalian. Suatu ketika ada seorang ada seorang bangsawan Bani Maksum itu ketahuan mencuri. Lalu diutuslah Usama untuk minta keringanan. Biasalah bro, dari zaman dulu sampai sekarang kan sama ya kan, kalau ada pejabat melakukan kesalahan maka dimintalah keringanan. Maka siapa kira-kira yang kita utus nih? Usama, karena Usama itu dekat dengan Rasulullah. Lalu kemudian ketika disampaikan Usama maksudnya, lalu kemudian Rasulullah berdiri. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, i'lamu, ketahuilah bahwa bangsa-bangsa terdahulu itu menjadi terhina kalau pejabatnya melakukan kesalahan, hukum tak ditegakkan. Tapi kalau wong cilik melakukan kesalahan, hukum ditegakkan. Kata Rasulullah, wallah, demi Allah, lau syarakat Fatimah, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, tidak perlu orang lain potong tangannya, aku akan potong tangannya. Masya Allah. Lalu saya merenung juga, kalau begitu, inilah kunci sukses dakwah Rasulullah, satu antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau kita ingin sukses, maka satu antara ucapan dengan perbuatan. Nah, itulah lakukanlah Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi para pejabat kita, para pemimpin kita, pengambil keadilan, pengambil kebijakan keadilan dan berbagai macamnya. Yang berikutnya, yang keempat, adalah Rasulullah itu adalah sebagai seorang pemaaf. Ya, jadi masya Allah luar biasa. Ketika Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, ya, jadi Rasulullah kan dari Mekah ke Yasrib atau Madinah, habis itu menaklukkan kota Mekah. Itu Rasulullah tahu persis siapa yang mengusirnya dulu, siapa yang membunuh pamannya Hamzah, dan berbagai macamnya. Tapi Rasulullah nggak dendam bro, sis. Ya. Rasulullah mengatakan, izhabu, kalian semua bebas, pergilah kalian masuk ke rumah Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Kalian semua aman, kata Rasulullah. Bayangkan, abang kakak sekalian, musuh saja dimaafkan dari Rasulullah. Pertanyaan sederhana, kalau kita mengatakan umat Nabi, masih pantas nggak kalau kemudian kita mengatakan, tidak ada maaf bagimu wahai istriku, tidak ada maaf bagimu wahai suamiku, tidak ada maaf bagimu wahai ayahku, kau terlaluan. Sudahlah, dua cuma yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita mati duluan atau orang lain mati duluan.
Kalau orang itu mati duluan, kemana kita minta maafnya? Haruskah kita datang ke pusara? Ya tidak. Belajarlah dari Rasulullah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah. Rasulullah aja tadi apa tadi? Musuh saja dimaafin ya. Maka semestinya ya nilai-nilai maaf ini ada dalam hidup kita. Kalau kita salah, cepat minta maaf. Tapi kalau orang lain yang bersalah, maka tanpa perlu lu minta maaf, bro, gue sudah maafin. Cakep. Insya Allah. Itu luar biasa bang kakak sekalian. Nah, menurut para ahli kedokteran, ternyata sehat itu diawali dari lapang dada, lapang hati ya, berlapang hati. Nah, berkah terus ya. Nah, yang berikutnya lah Rasulullah itu sebagai seorang dermawan. Dermawan itu apa, Ustaz? Rajin sedekah. Masya Allah tuh Rasulullah tuh luar biasa semangat sedekahnya tuh. Nah, sampai suatu ketika sepeninggalnya Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bertanya, Abu Bakar ingin niru lah kira-kira gaya sedekahnya Rasulullah. Lalu kemudian Abu Bakar datang kepada siapa? Aisyah, putrinya Abu Bakar, merupakan istrinya Rasulullah. Lalu dia katakan, "Nak, kasih tahu ayah dong, apa sih amalan yang dilakukan Rasulullah sampai akhir hayatnya?" Lalu kemudian Aisyah mengatakan, "Ada bah memberi makan seorang Yahudi buta di pinggir jalan sana." Masya Allah, dicoba sama Abu Bakar. Lalu dia bawa makanan, lalu kemudian dia kasih sama Yahudi buta tadi. Lalu Yahudi buta tadi bertanya, "Siapa Anda?" Lalu Abu Bakar mengatakan, "Saya yang setiap hari memberikan Anda makan." Kadzabta, dia bilang gitu kan. Bohong lu, dia bilang gitu. Kenapa bohong? Karena orang yang setiap hari memberi saya makan itu melunakkan makanannya karena dia tahu seorang tua. Sampai begitu Rasulullah dalam bersedekah. Masya Allah. Abu Bakar mengatakan, "Betul, saya bukanlah orang yang setiap hari memberikan Anda makan. Orang yang setiap hari memberikan Anda makan sudah meninggal. Dialah Muhammad Rasulullah. Muhammad ibnu Abdullah yang saya tidak suka itu, yes." Masya Allah. Begitu cara Rasulullah. Amantu billah. Aku percaya pada Allah. Nah, sahabat sekalian, kalau kita mengatakan umat Nabi Muhammad, semangatlah terus berbagi, bersedekah, berzakat, berwakaf, ya. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Terima, aku kasih. Mudah-mudahan berkah ya. Semangat terus. Tidak ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin sedekah, tapi yasdad. Yang terakhir, yang ke-6 ya, Rasulullah itu sebagai seorang ahli ibadah. Masya Allah, luar biasa, abang kakak sekalian. Sampai-sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Ya, lalu kemudian istrinya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai abang," kira-kira kalau bahasa kita, "Bang," dia bilang, "ngapain lagi sih abang masih rajin sholat? Bukankah abang sudah diampunkan dosanya sama Allah? Bukankah abang sudah dijamin masuk surga sama Allah?" Apa jawabnya Rasulullah? "Apa enggak boleh aku menjadi abdan syakuran, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?" Abang kakak sekalian dimanapun abang kakak berada. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita yang belum dijamin masuk surga, belum tentu dekat dengan Allah? Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Nah, semangatlah terus beribadah. Ya, jadi rapikan sholat kita, insya Allah Allah rapikan hidup kita. Dalilnya apa saudara? Dalilnya surat Taha 132. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir, bersabarlah. Kau tak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah, kami kasih rezeki karena kau rajin sholat. Semuanya berawal dari sholat. Makasih ya bang kakak sekalian. Mudah-mudahan berkah ya. Selamat Maulid Nabi ya semuanya. Ada satu cerita terakhir saya ceritakan untuk abang kakak sekalian sebagai penggugah untuk cinta kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin meninggal, Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang aku pernah berhutang tapi aku belum pernah melunasinya?" Lalu para sahabat mengatakan, "Enggak Rasulullah, kamilah yang berhutang kepada Rasulullah." Masya Allah luar biasa. Ada seorang sahabat bernama Ukaizah, seorang muda, mengatakan, "Rasulullah, dulu cambukmu itu pernah mengenai tubuhku di perang. Kalau itu dianggap hutang, aku ingin lunasi, engkau melunasinya di hari ini." "Baik," kata Rasulullah. "Bilal, ambil cambuk di rumah." Sampai di rumah ada Fatimah, lalu kemudian kata Fatimah, "Ngapain Rasulullah minta cambuk?" "Ya, Ukaizah ingin mencambuknya." "Bukankah ayah lagi sakit?" "Iya, tapi Rasulullah perintah Rasulullah." Dibawalah, kemudian dikasih sama Rasulullah. Semua sahabat-sahabat marah. "Jangan kau cambuk Rasulullah, cambuk saja kami ini." Abu Bakar marah, Utsman marah, ya, Umar marah, sampai semua yang marah sama Ukaizah.
Jangan kau cambuk Rasulullah, cambuk saja kami ini. Nah, abang kakak sekalian, kemudian Rasulullah mengatakan, cambuklah Ukaizah. Lalu kemudian Ukaizah mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika cambuk itu mengenai tubuhku ini, aku tidak menggunakan baju. Saya hari ini ingin mencambukmu dalam keadaan tidak menggunakan baju. Rasulullah. Tambah marah lagi para sahabat lainnya. Baik, kata Rasulullah, bukalah bajunya. Ketika ingin mencambuk, kemudian Ukaizah melempar cambuknya. Lalu Ukaizah memeluk Rasulullah di peluknya. Maafkan saya Rasulullah. Bukan saya ingin mencambuk tubuhmu Rasulullah. Saya ingin memeluk tubuhmu yang mulia Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, inilah ahli surga. Pertanyaannya sederhana. Seberapa cinta kita kepada Rasulullah? Yang di akhir hayatnya mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Yang terbayang oleh Rasulullah, kita semua umatnya. Rasulullah sudah tiada. Rasulullah sudah tiada sama sekali. Siapa meneruskan dakwahnya kalau bukan kita? Teruskanlah dakwahnya Rasulullah. Dengan harta terbaik kita. Dengan ilmu terbaik kita. Ustaz, aku tidak punya harta, Ustaz. Ustaz, aku tidak punya ilmu, Ustaz. Dengan tenaga terbaik kita. Sebagaimana Bilal yang dengan tenaga baiknya dengan Allahu Akbar. Tapi terompahnya sudah terdengar di surga ya Allah. Kita bisa masuk surganya Allah dengan berbagai macam yang kita miliki. Semangatlah terus. Saya doain mudah-mudahan sahabat semua dan saya dan kita semua Allah izinkan untuk bisa berhaji, berumrah, untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Jangan lupa nanti kalau berada di Madinah yang merupakan kebiasaan Sendra, kunjungilah museum Rasulullah. Di situ sahabat akan melihat nanti bagaimana rumah Rasulullah, bagaimana hidupnya Rasulullah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan murid Nabi ini mengingatkan kita kembali akan cinta kepada Rasulullah. Yakinlah tak akan pernah Ustaz tanya kenapa anak ke satu tidak boleh dengan anak ketiga. Ya gitu sahabat sekalian. Jadi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita ya. Makasih sekali lagi, makasih. Saya kalau sudah cerita tentang Rasulullah sampai menangis gini. Allah ya Karim. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita ya. Jadi hidupnya cuma sebentar bro sis, gak lama. Coba bayangkan Rasulullah tuh umurnya cuma 63 tahun. Jadi kalau kita hari ini dikasih 70 tahun, nah, ada yang 80 tahun. Ya, Masya Allah luar biasa. Boleh jadi itu karena rahmat kasih sayangnya Allah pada kita. Ya, kalau karena manfaat, Rasulullah mungkin lebih manfaat umurnya. Tapi Allah cuma kasih 63 tahun. Bersyukurlah kepada Allah. Semangat terus teladani Rasulullah. Apa tadi ada 6 ya. Rasulullah sebagai seorang pedagang, semangat terus berdagang, niatkan untuk bisa bantu banyak orang. Yang kedua, Rasulullah sebagai seorang penyayang, tebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Rasulullah sebagai seorang pemaaf, punya hati, kalau salah minta maaf, kalau orang bersalah maafin. Lalu kemudian Rasulullah sebagai seorang dermawan, semangat terus berbagi. Bahagia itu pada saat kita berbagi, bukan pada saat kita mengumpulkan. Rasulullah sebagai seorang penegak keadilan, kalau punya amanah diamanahkan jabatan, maka tegakkan keadilan. Yang terakhir Rasulullah sebagai seorang ahli ibadah, semangat terus beribadah. Rasulullah aja sudah dimaafin Allah, sudah jamin masuk surga, masih semangat ibadah. Masa sih kita yang belum dijamin masuk surga masih malas-malas ya sih? Enggak. Semangat. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah. Mari salawat dulu ya. Salatullah salamullah. Terus bersalawat sama sekalian, Masya Allah ya. Salatullah salamullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada Nabi ya. Baik, mari kita sama-sama akhiri, sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Allah dan ampunan dari Allah dengan meneladani pribadi Rasulullah. Itu terungkap dalam surat Al-Imran 31.
dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk bisa bertobat, ya Rabb. Entah berapa banyak air mata ayah kami menangis, ya Rabb. Entah berapa banyak air mata emak kami menangis, ya Rabb. Karena kata-kata kami yang kasar, ya Rabb. Ampunkan dosa kami terhadap ayah emak kami, ya Rabb. Ayah emak kami yang sudah meninggal, ya Rabb. Ampunkan dosa, ya Rabb. Lapangkan kuburan, ya Rabb. Pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, ya Rabb. Ayah mak kami masih hidup, ya Rob. Kuatkan tubuhnya, ya Rob. Lapangkan rezekinya, ya Rob. Sehatkan tubuhnya, ya Rob. Muliakan hidupnya dunia akhirat, ya Rob. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah Al-Mughni, ya Rabb, bimbing kami dalam berjemput rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai, ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami, ya Rabb, titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin, ya Rabb. Allahumma aghfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami, ya Rabb. Jauhkan kami dari sesuatu yang haram, ya Rabb. Wa aghnina, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, warwan, ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, Rabb. Saudara-saudara kami yang hari ini tertimpa musibah, bencana, gempa di NTT dan banyak tempat, ya Rabb, selamatkan, ya Rabb. Ya Allah, ganti yang hilang dengan sesuatu yang terbaik, ya Rabb. Berikan kekuatan, kesabaran. Demikian juga sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, kebakaran hutan dan berbagai macam, ya Rabb. Selamatkan, ya Rabb, selamatkan negeri kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun di antara kami, ayah, mak kami, suami kami, istri kami sedang sakit, ya Rabb, berikan kesembuhan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami sedang berhutang, ya Rabb, mampukan melunasinya. Apapun hajat-hajat baiknya, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb. Siapapun di antara kami, ya Rabb, yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun, ya Rabb, berikan kemudahan, ya Rabb, berikan jalan keluar, ya Rabb, dari setiap persoalannya, ya Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih abang kakak sekalian, senang sekali jumpa dengan abang kakak sekalian, para sahabat Hendra Khalid dimanapun sahabat berada. Amin. Assalamualaikum. Sarolangun. Keren. Zih, makasih. Sarolangun. Masya Allah. Berkah ya. Makasih sahabat sekalian. Masya Allah. Senang sekali. Selamat Maulid Nabi. Selamat libur nasional bersama keluarga. Dan penuh keberkahan semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Senang menyapa sahabat sekalian. Tadi pagi saya menyapa RRI. Karena kalau Selasa sama Sabtu saya live dengan RRI. Meskipun ada beberapa kajian. Tadi ada yang minta maafkan saya, jamaah saya di Pamulang Inti Persada ya, yang semestinya pagi ini juga saya harus menyampaikan kajian Maulid ya. Dari Jumat kemarin kajian Maulid terus. Jumat kemarin di Masjid Baitur Rahmah, ibu-ibu majelis taklim, lalu kemudian Ahad kemarin di Majelis Misbahul Ulum di hotel Sotis Resident, dan pagi ini tadi juga ada beberapa. Silakan sahabat-sahabat yang ingin berbagi tentang Maulid silakan ya, atau ilmu lainnya silakan. Yang penting tidak berbenturan dengan jadwal Sendra. Makasih ya, berkah sekali lagi, makasih. Sehat selalu bersama keluarga. Salam hangat dari Senda, dari Ciputat, Tangerang Selatan. Salam Maulid, salam sehat, salam libur nasional. Barakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam hangat Senda. Burung Irian, burung cendawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum.